Satanisme adalah bentuk penyembahan kepada setan dan menjadikan setan sebagai tuhannya. Dalam aliran satanisme, hal-hal yang dianggap berdosa di dalam agama lain justru malah dilakukan. Oke guys, tetap fokus karena inilah Markas. Halo guys, selamat datang di Galeri Marisa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti yang kita tahu, satanisme adalah ajaran yang sesat dan semua perbuatannya menentang agama lain. Kalau misalkan dalam agama lain melakukan kejahatan itu suatu dosa, justru dalam aliran satanisme itu diperbolehkan guys. Dan guys, inilah beberapa pria penyembah setan yang sangat kejam. Siapa aja? Mari kita bahas. Luciano Hernandez tega membunuh mantan kekasihnya, Fernanda Pereira. Fernanda yang saat itu berusia 26 tahun dibunuh secara sadis dalam keadaan hamil 6 bulan. Sebelum dibunuh, Fernanda juga dilecehkan oleh Luciano. Dan setelah Fernanda terbunuh, tubuh Fernanda dibakar dengan api yang sangat panas hingga menjadi abu. Abu Fernanda ditemukan di KM 6 Jalan Rute 6 dekat kota Rincón de los Sauces, Argentina. Dan guys, 3 angka 6 ini diyakini berkaitan dengan pembunuhan Fernanda yang mewakili 666. Dan dalam buku Wahyu, 3 angka 6 ini dikaitkan dengan pemujaan setan sebagai bilangan binatang. Fernanda yang sudah menjadi abu saat itu sulit untuk diidentifikasi oleh polisi, tapi beruntungnya polisi menemukan kalung yang dikenakan Fernanda pada saat itu. Dan guys, ternyata Luciano mempunyai 3 alasan mengapa membunuh Fernanda. Yang pertama, Luciano terlibat dalam ritual satanisme yang memberikan tumbal kepada setan. Dan yang kedua, Luciano curiga bahwa Fernanda hamil dengan lelaki lain. Dan yang ketiga, sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak mengganggu mereka mengedarkan narkoba. Jadi guys, ternyata Luciano selain satanisme dia juga seorang pengedar narkoba. Makanya dia membunuh Fernanda agar orang lain tidak mengganggu transaksi ilegalnya. Dan kalau misalkan mengganggu, ya konsekuensinya seperti Fernanda ini. Jadi semacam ancaman lah ya. Dan juga guys, ketika polisi menggeledah rumah Luciano, di sana juga terdapat gambar-gambar tentang satanisme seperti gambar Trisula dan yang lainnya. Dan juga ada seekor domba yang kemungkinan akan dijadikan tumbal juga dalam ritual pemujaan setan. Apa pendapat kalian tentang ini? Komen di bawah. Next. Seorang pria yang bernama Moses ini tega membunuh ibunya dengan sangat sadis guys. Meras membunuh ibunya dengan cara mencekiknya menggunakan tali di apartemen yang mereka tinggali. Dan yang lebih sadisnya, Meras menguliti tubuh ibunya dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Pada saat polisi datang ke apartemennya, polisi menemukan gergaji listrik dengan potongan tulang dan juga daging yang masih menempel. Polisi juga menemukan kulit dan juga otot yang disimpan di dalam plastik. Dan gak hanya itu aja guys, Meras juga mengambil organ dalam tubuh ibunya dan menyimpan potongan tubuh ibunya di dalam kulkas. Polisi juga menemukan tengkorak ibunya dengan gigi dan juga mata yang sudah dicabut dan tengkorak yang sudah diukiri dengan 2 salib terbalik di dalam ransel. Dan ternyata aksi itu Meras lakukan sebagai bagian dari ritual kepada setan, yaitu ritual pengorbanan manusia. Karena diduga Meras ini adalah pengikut dari gereja setan. Tapi sebetulnya guys, ritual pengorbanan manusia ini di gereja setan sudah lama ditinggalkan. Dan karena kejahatannya ini, akhirnya Meras ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Gila. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas buat si Meras ini? Komen di bawah. Next.
Alex mengaku telah membunuh wanita berusia 41 tahun untuk persembahan kepada setan. Ritual itu terjadi pada tanggal 20 April ketika hari Paskah di lapangan umum Athena, Yunani. Alex memukul korbannya menggunakan batu sampai meninggal dunia. Alex juga menyayat lengannya dan menggunakan darahnya untuk menggambar simbol 666 dan salib terbalik. Alex kemudian ditangkap karena polisi menemukan ada sidik jari di batu dan juga referensi pembunuhan di media sosial. Alex juga mengaku tidak menyesal melakukan itu karena itu merupakan bentuk menghormati dan mengagumi setan. Dan ternyata guys, Alex juga sedang mempersiapkan pembunuhan kedua untuk ritual pemujaan setan. Jadi guys, si Alex ini sudah menjadi satanisme sejak usianya 13 tahun setelah dia melihat ayahnya sendiri melakukan ritual yang sama. Bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Next. Richard yang bernama asli Richard Levia Muñoz Ramirez adalah seorang pria yang lahir di El Paso, Texas tahun 1960. Richard disebut pembunuh, pemerkosa, dan satanis dari Amerika Serikat. Sejak tahun 1984, Richard sudah bertanggung jawab atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Los Angeles dan San Francisco. Dan pada pertengahan tahun 1985, Richard sudah membunuh lebih dari 10 korban dengan dimutilasi dan pemerkosaan. Hampir semua korban akan digambari pentagram di tubuhnya oleh Richard. Jadi guys, pentagram itu adalah salah satu simbol dari satanisme yang bentuknya seperti bintang. Karena banyaknya korban, akhirnya Richard juga disebut sebagai pembunuh berantai. Dan akhirnya Richard berhasil ditangkap oleh polisi saat dia mencuri sebuah mobil. Dan pada saat persidangan, Richard didakwa atas 13 kasus pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 pemerkosaan, dan 14 pencurian. Dan guys, selama sidang, Richard selalu berteriak salam setan dan menunjukkan simbol setan yang ada di telapak tangan kirinya. Dan hal itu Richard lakukan untuk memberitahukan bahwa dia itu adalah seorang satanis guys. Dan karena kejahatannya itu, Richard akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tapi sebelum eksekusi dimulai, Richard ini sudah meninggal di penjara guys. Dan ternyata guys, Richard ini meninggal karena mengalami komplikasi limfoma dan virus hepatitis. Wah, gila ya guys. Gara-gara sekte ini, orang jadi berbuat jahat sampai melakukan pembunuhan. Dan makanya kalian juga harus hati-hati karena barangkali aliran seperti ini ada di sekitar kalian. Oke? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Thomas adalah pria kelahiran Kolombia yang mulai membunuh sejak tahun 2002 dan mendapatkan julukan El Satanico. Pada tahun 2002 sampai 2004, Thomas sudah melakukan pembunuhan sebanyak 6 kali untuk pemujaan setan. Semua korban 2 jarinya dipotong, bagian tengah dan juga jari manis, sehingga membentuk menjadi simbol fur seperti ini, yang artinya aku cinta setan dan aku cinta Lucifer. Thomas juga menggambar heksagram dan pentagram di tubuh para korban. Dan tidak hanya itu, Thomas juga menggambar simbol setan lainnya di tempat para korban ditemukan. Dan ternyata semua korban pembunuhan itu adalah teman dekat Thomas, dan beberapa korban perempuan telah menjalin percintaan dengan Thomas. Dan akhirnya Thomas ditangkap setelah membunuh seorang gadis yang bernama Brenda Pajaro Bruno. Dan kemudian Thomas dibawa ke penjara El Bosque dan dituntut atas kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan. Tapi walaupun begitu guys, ternyata Thomas dibebaskan karena berakhirnya masa jabatan. Dan pada saat Thomas ingin keluar, Thomas diberitahu oleh polisi bahwa dia mendapatkan surat penangkapan yang baru atas hilangnya Yadira Martinez pada tahun 2002. Dan ya, akhirnya Thomas jadi juga di penjara, nggak jadi keluar guys.
Kasihan dia ya, di prank sama polisi. Dan bagaimana guys menurut kalian tentang si Thomas ini dan para pemuja setan yang lainnya? Ya memang dari nama alirannya juga sudah jelas ya, satanisme. Jadi makanya para pengikutnya juga melakukan perbuatan seperti setan. Setan kan menyesatkan manusia gitu. Jadi ya wajar kalau mereka melakukan kejahatan seperti itu. Tapi bagaimana pendapat kalian tentang pemujaan setan ini? Silahkan kalian komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan klik like dan juga subscribe agar nanti kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Galeri Marissa. Dan juga share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, keluarga, kerabat kalian lah semuanya pokoknya. Semoga terhibur. Bye-bye.